Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, ketemu lagi sama anak Zen Arabia. Kali ini Ana bersama dosen Ustaz Abdul Kiram, nama antum ya? Ustaz Abdul Kiram berasal dari Bangkalan. Beliau ini dosen, teman-teman. Dosen pendidikan bahasa Arab. Sebentar lagi hampir menyelesai doktor, menuju ke doktor. Masya Allah, kita doakan ya. Amin, amin, amin. Sedikit profil tentang Ustaz Abdul Kiram ini. Beliau ini pernah akselerasi. Akselerasi itu apa? Dipercepat gitu. Pernah di waktu SMP tadi. Semasa SMP beliau ini kelas 2 dulu itu. Dinaikkan ke kelas 3 langsung. Saking pintarnya beliau. Masya Allah. Enggak. Kali ini kita pengen buat konten tips cepat belajar bahasa Arab selama 2 bulan bersama dosen pendidikan bahasa Arab. Oke. Langsung aja Ustaz. Fadol. Zain Arabi ini berlebihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini wa syukurillah kita akan berbagi tips tentang belajar bahasa Arab bagi pemula hanya dalam 2 bulan saja. 2 bulan. Hanya dalam 2 bulan saja. 2 bulan. Oke. Bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, sebelum masuk ke sini saya akan sampaikan dulu bahwa belajar bahasa Arab dalam 2 bulan ini sudah berkali-kali dicoba di sini di kampus kami di IDIA Alamin, baik di kawan-kawan yang bertaraf mahasiswa ataupun bertaraf siswa SMP SMA. Oke. Pertama, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah dengan membagi 2 bulan ke 2 bagian. Bagian pertama adalah 1 minggu pertama dan bagian kedua adalah 7 minggu kedua. 7 minggu. 1 minggu bagian pertama, 7 minggu bagian kedua. Jadi kalau disatukan menjadi 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu ada 8 minggu ya. 8 minggu ya. Apa yang dilakukan dalam 1 minggu pertama? Dalam 1 minggu pertama ini kita menghafalkan 100 kosakata bahasa Arab. Berat ya? Tidak. Menghafalkan dulu. Wajib ini hukumnya. Wajib. Jadi bagi pemula memang harus dan wajib menghafalkan bahasa Arab dulu, kosakatanya. Kosakata yang ringan-ringan saja seperti ana, anta, huwa, hiya, huna, hunaka dan lain sebagainya. Itu kan sudah lebih dari 5. Jadi tinggal 95-nya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu pertama. Oke. Dalam 1 minggu pertama 75%-nya itu harus al-asma al-basita, isim. Kemudian 25%-nya itu fiil sehari-hari, isim-isimnya juga sehari-hari yang biasa digunakan sehari-hari, ini itu dan lain sebagainya. Fiil-fiilnya duduk, makan, berdiri dan lain sebagainya. Itu 25 fiil dan 75 isim. Syarat mutlaknya dalam langkah pertama ini dan langkah-langkah berikutnya sebetulnya adalah kosakata ini wajib ditulis sendiri di buku saku. Buku saku kita biasanya kalau dicatat sendiri. Jadi kita nggak boleh langsung menghafal bahasa Arab kosakatanya langsung dari kamus, nggak bisa. Dicatat. Iya. Jadi untuk 1 minggu pertama ini kita nyatet 100 dulu. Karena kalau ngafalin langsung ke kamus bahasa Arab, meskipun kamus-kamus yang kecil-kecil itu kita akan bingung. Bingungnya karena kita banyak pilihan, lihat ini, kemudian lihat lagi, kok tertarik yang ini, kok tertarik yang ini kok kayaknya mufradat sehari-hari. Makanya tulis 100 kosakata dalam 1 minggu pertama, hafalin selama 1 minggu. Oke, itu yang pertama. Kemudian di minggu berikutnya di bagian kedua selama 7 minggu itu kita setiap harinya menghafalkan 5 kosakata saja. 5 kosakata saja. Oke. 5 kosakata dikali 5 kali 7 35 kali 7 minggu 245. Nah, jadi selama 7 minggu itu setiap harinya kita menghafalkan 5 kosakata. Jadi selama 7 minggu ada 275 kosakata yang kita hafal. Kalau digabungkan dengan yang tadi 345. Ya, 345 bukan 7 selama 2 bulan. 345. Syaratnya harus ditulis sendiri. Dari minggu kedua sampai minggu ke-8 ini nulisnya setiap hari 5. Per hari 5. Nulis hafalkan. Selain dihafalkan itu mulai ulang dari awal. Nah, dan di langkah yang kedua ini juga kita sambil lalu memberikan diri kita
apa ya, latihan-latihan yang intens tentang pertama cara menyusun kata. Contoh tadi dari al asma pertama ya, ana wa anta, ana wa huwa, ana wa Muhammad, ana wa Ustadz Zain, ana ilal masjid, ana ilal musalla, ana ilal dukan, ana ilal matbah. Seperti itu saja. Coba terus sampai 2 bulan itu dicoba terus setelah hafal 100 selama 7 minggu. Selama 7 minggu. Kalau di minggu pertama nggak usah nyambung dulu. Hafalkan aja dulu. Tapi di minggu kedua sampai di minggu ke-7 itu hafal selain menghafal ulang, selain murojaah, kemudian juga menaruh dalam kalimat, menaruh dalam jumlah. Itu harus itu. Ingat, harus ditulis sendiri. Kemudian ada konsep yang paling bagus juga, termasuk di dalam langkah yang kedua ini adalah dengan menaruh satu kosakata dalam 1000 jumlah. Satu kosakata. Satu kosakata dalam 1000 jumlah. Tadi seperti ana, ana kan ditulis pertama. Dari minggu pertama, dari minggu kedua sampai minggu ke-8, ana ini ditaruh terus dalam jumlah. Ana sampai anggap pada minggu ke-8 tuh ana adhabu ilal masjidi wa sahibi adhabu ilal masjidi nahnu nadhabu ilal masjidi, seperti itu. Kata ananya sudah ditaruh dalam jumlah sebanyak 1000 kali. 1000 itu. Selama 2 bulan kayak gitu. Jadi dicoba dan dicoba terus seperti itu. Nah, seperti itu saja. Itu yang itu di dalam langkah yang ketiga itu. Yang kedua dua saja. Jadi memang hanya dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama, minggu pertama itu kita hanya menghafalkan kosakata 100 kosakata dengan ditulis sendiri kosakata sehari-hari. Kemudian minggu kedua kita menghafalkan setiap harinya. Minggu kedua sampai minggu ke-8 kita menghafalkan 5 kosakata setiap harinya. Oke, ini ditulis sendiri. Dan di samping kita menghafalkan 5 kosakata, kita juga memiliki PR lain, yaitu menaruh jumlah dalam setiap kata yang kita pernah tulis. Yang kita tulis ya, dari kamus itu. Dari kamus itu. Dari yang ada di buku saku kita sudah. Kita tulis, kita latihan terus seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tips ini semoga bisa dicoba di rumah dan cari guru yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.